warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita. Saya dari Fakultas Agama Islam semester 2. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya dari Fakultas Agama Islam semester 2. Universitas Matul Anwar. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan pondok pesantren Kimawar Lewi Panjang, yaitu Bapak Kiai Dona Furqon. Jadi untuk lebih lanjutnya ikuti terus kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak menunggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Nalalita. Saya dari Universitas Matul Anwar, Fakultas Agama Islam semester 2. Dan ini rekan saya. Saya Abdul Rashid, Fakultas Agama Islam semester 2. Kami di sini izin untuk wawancara terkait 9 prinsip Matlaul Anwar. 9 prinsip Matlaul Anwar ya. Nama lengkap Bapak Kiai Dona Furqon. Ya. Tempat tanggal lahir Pandeglang 23 Agustus 1980. Riwayat pendidikan Matlaul Anwar sampai dengan aliyah. S1 UIN Jakarta, S2 UMJ Jakarta. Alamat Kampung Lewi Panjang, Menes. Selaku pimpinan Pondok Pesantren Kimawar Lewi Panjang, Menes. Baik Bapak, sebelumnya Bapak tahu tentang 9 prinsip Matlaul Anwar? Insya Allah tahu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak memahami hubungan positif antara nilai-nilai keislaman dengan 9 prinsip Matlaul Anwar? Jelaskan pada bagian mana kesesuaiannya dan bagaimana yang tidak sesuainya. Jadi kalau kita bicara positif itu dalam pengertian berarti itu bagus ya, atau bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, warga Matlaul Anwar itu memang perlu memahami 9 prinsip yang sudah dibuat oleh para pengurus organisasi sebelumnya. Prinsip 9 prinsip organisasi Matlaul Anwar ini itu merupakan perasan dari kitab Matlaul Anwar. Nah, kitab Matlaul Anwar itu adalah pedoman bagi warga Matlaul Anwar. Nah, secara ada 9. Yang pertama tadi soal berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Memang itu rata-rata semua orang selalu melakukan, selalu mengedepankan itu ya, dimanapun itu selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus berpedoman pada itu? Nah, selain itu kita mau berpedoman kemana kalau selain pada kedua pedoman itu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu bersatu dalam akidah. Dan bersatu dalam akidah itu memang kita masih banyak ya. Kenapa Matlaul Anwar ini berdiri terus? Kenapa Matlaul Anwar sekarang masih ada? Itu karena di masyarakat terjadi sinkretisme ya, atau misalnya kepercayaan klinik klinik yang di masyarakat, hingga ketauhidan kita kepada Allah itu juga perlu ditegaskan kembali, hingga umat ini perlu bersatu dalam akidah, sehingga apa yang sudah
dicatatkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang tauhid itu mesti dijalani. Yang ketiga, berjamaah dalam ibadah. Kalau berjamaah dalam ibadah, ya, semua yang berkaitan dalam ibadah itu mesti dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa tidak bisa sendiri? Nah, kita ini kan makhluk sosial. Kalau misalnya kita sendiri, kalau kita membangun rumah misalnya sendiri, itu tidak akan cepat, tidak akan tidak akan ada masukan, hanya gagasan dia sendiri, kemudian dia melaksanakan sendiri. Dan begitu juga dalam ibadah, misalnya. Kalau dia hanya sendiri berarti dia makhluk asosial. Makanya asosial itu berarti kan makhluk manusia itu kan makhluk sosial. Kemudian ada sebetulnya toleran dalam khilafiyah. Nah, toleran dalam khilafiyah ini, masalah-masalah fikih itu di masyarakat sering terjadi. Nah, warga Matlul Anwar itu sudah harus paham, jika sudah ada perbedaan di masyarakat, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyikapi, tidak akhirnya taklid, gitu. Akhirnya jadi cukup misalnya, sehingga menyalahkan orang lain. Jangan, karena semuanya memiliki dalil masing-masing dalam cara fikih beribadah. Kemudian bersikap tegas terhadap bid'ah. Nah, bersikap tegas dalam bid'ah ini memang di masyarakat selalu dipertanyakan ke Matlul Anwar. Seperti apa sih soal bid'ah ini? Nah, bid'ah itu kan mengada-ada yang waktu zaman Rasulullah tidak ada, itu diada-adakan. Kalau misalnya soal tahlil itu bid'ah, saya justru malah mengatakan bahwa tahlil itu adalah kalimat-kalimat yang baik, la ilaha illallah. Jadi itu bukan soal bid'ah. Nah, dalam soal bid'ah itu sebetulnya yang saya pahami itu berlebihan dalam beribadah sebetulnya, sehingga nampak di permukaan itu berlebihan, jadi tidak sesuai pada tempatnya. Jadi model sebetulnya merayakan sesuatu seharusnya itu berjalan baik. Misalnya satu syuro satu syuro dilakukan, itu ada amalannya. Bukan ada amalannya, tapi itu diyakini bahwa ya misalnya ada berkah, ada apa. Harusnya kita melaksanakan amalan-amalan itu ya tadi dengan berpuasa, dengan bersedekah, bukan dalam rangka merayakan yang secara berlebihan. Misalnya maulid, ya memang itu budaya ya, budaya tidak jadi masalah karena adat juga bisa menjadi hukum. Nah, yang kemudian juga berorientasi kepada masalah umat. Jadi warga Matlul Anwar ini kita harus berorientasi kepada masalah-masalah keumatan. Masalah keumatan apa sebetulnya? Karena begini, di masyarakat sekarang itu kan ada karena tantangan globalisasi ya, itu ada permainan game di gadget sehingga menimbulkan judi online. Nah, judi slot ya. Dan judi slot ini akhirnya membawa dampak pada masalah umat. Kemudian mereka berorientasi ingin segera cepat kaya. Dengan cepat kaya begitu, sehingga apa yang ada dalam dia punya itu dihabiskan dan diundi gitu ya, kalau zaman Nabi itu. Nah, ini menimbulkan dampak masalah baru. Ketika uang habis, ada kemudahan hingga datanglah pinjaman online atau pinjaman yang barang ya, bank beli. Nah, ini menimbulkan masalah baru juga karena kalau meminjam itu kan enak ya, pinjam karena butuh. Tapi setelah itu akhirnya menimbulkan masalah karena banyak yang terjebak judi online, pinjaman online, akhirnya bunuh diri, bercerai. Nah, ini masalah-masalah keumatan ini yang harus
harus segera bisa diselesaikan. Bagaimana misalnya tadi mencegah adanya judi online. Kemudian bagaimana pengembangan ekonomi seperti apa, harus fair gitu. Nah, banyak di kita pengusaha-pengusaha misalnya yang hidup dari usahanya. Nah, tapi bagaimana dia berorientasi pada kesejahteraan umatnya. Yang kemudian juga yang ketujuh adalah piawai bersiasat. Piawai bersiasat itu ya pandailah dalam memposisikan dalam soal politik ya, untuk berkuasa. Bersiasat itu kan orientasinya kalau dalam filsafat politik itu kan berorientasi bagaimana kita nyaman dalam sebuah kekuasaan, tapi kita tidak dipandang sebagai pengkhianat ya. Nah, orang Malu Anwar juga harus memiliki kemampuan strategi itu. Nah, berpiawai itu kan sebetulnya tidak serta merta begitu saja didapat. Ketika menjadi warga Malu Anwar harus ada pelatihan apa, terutama kepemimpinan ya. Kemudian yang kedelapan, bersama membangun masyarakat dengan pemerintah. Nah, kita ini kan sebagai ormas adalah, kalau dalam pemerintahan sebutnya organisasi non pemerintah ya, non pemerintah, jadi NGO. Nah, disebutnya ormas. Nah, ormas ini perlu dukungan pemerintah karena tadi orientasinya kita menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan dakwah, menyelenggarakan sosial. Kalau misalnya kita bersepakat dengan pemerintah, pasti tidak akan jalan ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah berjuang di jalan Allah. Jadi kesemuanya itu dalam rangka lillahi kalimatillah. Jadi semua apa yang kita lakukan adalah jihad di jalan Allah. Bukan angkat senjata ya, bukan. Berjihad itu, tapi bagaimana tadi masalah umat, kemudian berjamaah dalam ibadah, demikian Teh Nala. Ada nggak Pak yang nggak sesuai dari 9 prinsip ini dengan keislamannya menurut Bapak? Saya kira semuanya positif ya. Jadi kalau kita ini kan bukan ecek-ecek. Jadi dirumuskan oleh para kiai. Saya kan levelnya bukan terlalu kiai yang bisa merumuskan ini. Nah, ini dirumuskan di tahun 90-an oleh para kiai. Mungkin kamu juga belum lahir ya, tahun 90-an. Diperas, didiskusikan, kemudian inilah kata-kata apa mau direvisi. Saya kira sulit kita merevisi karena perlu dalil-dalil yang argumentatif dan logis ya untuk mengganti ini. Jangan mungkin gini, jalankan aja dulu, kemudian ketika aplikasi di lapangan misalnya itu tidak aplikatif, bertentangan di masyarakat, gitu, baru kita bisa merevisi. Selanjutnya, apakah ke-9 prinsip MA tersebut diterapkan di lingkungan Bapak, lingkungan pondok pesantren, dan bagaimana cara menerapkannya, serta apa buktinya kalau itu sudah diterapkan? Begini, ke-9 prinsip ini kan harus aplikatif ya dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi kalau ada orang yang datang ke sini berarti kan kita sama-sama harus satu frekuensi. Satu frekuensi itu berarti sama-sama bahwa kita percaya kepada Allah, kemudian juga sama-sama bahwa kita juga berpegang atau berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga tadi toleran dalam khilafiyah. Nah, toleran dalam khilafiyah ini kadang-kadang memang kita ada mungkin kelompok-kelompok yang keras, keras sehingga mengatakan bahwa kelompok ini salah, kelompok itu salah. Kita sebagai warga Malu Anwar, saya mengaplikasikan ini ketika misalnya ada orang yang mengundang misalnya tahlil, ya datang saja.
kan tidak boleh, yang tidak boleh itu makan minum, misalnya kalau dalam soal pengurusan jenazah itu misalnya makan minum di tempat kematian ya, atau kebiasaan misalnya hura-hura atau berlebihan di kematian misalnya. Lalu misalnya, nah sholat berjamaah itu kalau anak-anak di sini itu wajib, Wajib. wajib 5 waktu. ya 5 waktu. Jadi kalau saya di sini semua anak-anak harus berjamaah. Berjamaah. Kemudian juga tadi bersama pemerintah, aplikasinya apa misalnya? Ya, ketika ada program pemerintah membantu pesantren, Iya. misalnya tanpa kita melakukan potongan apapun, kita dorong pemerintah untuk segera menyebar gitu ya program-program untuk pesantren. Itu kayak Ya, lanjut ke pertanyaan 3. Prinsip nomor berapa dan apa bunyinya yang paling sering diterapkan, dan mana yang jarang atau sulit atau tidak diterapkan di lingkungan pondok tersebut? saya kira semuanya tidak ada prioritas apapun ya. Ya kecuali tadi itu berurusan dengan pemerintah dan soal politik ya. Itu kan keluar ya. Itu kan keluar ini apa bunyinya itu ya, bunyi bunyi prinsipnya itu. Nah, kalau misalnya dari tujuh itu kan menjadi prinsip kita di lingkungan. Lebih lingkungan pondok. Ya dalam pondok ya. Kalau misalnya tadi soal piawai dalam siasa atau membangun persatuan dengan pemerintah, itu kan keluar ya. Nah, Iya, dengan masyarakat juga sebetulnya pondok pesantren itu jangan menutup diri. iya. Artinya Harus di tembok semuanya sehingga dia misalnya dia membangun sebuah negara kecil, kecil. ya di sebuah lingkungan sehingga khusus gitu. dia khusus sehingga orang luar mau masuk susah gitu. Segan Nah, juga segan ya. Hanya harus membuka diri itu ketika orang mau bertamu atau apa misalnya. Ya, silakan, kita selalu terbuka, harus terbuka. Kita tuh harus terbuka ya. Terbuka itu untuk berdiskusi. Makanya toleran dalam khilafiyah itu harus terbuka. Jika you melakukan ini, dasar hukumnya apa? Dalilnya apa? Argumentasinya bagaimana? Jika sulit ya, atau tidak diterapkan nih, misalkan dalam 9 prinsip itu tadi kata bapak insya Allah saya semua diterapkan gitu. Apakah ke-9 tersebut sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di pondok ini? Harus mesti itu mah ya. Jadi ke-9 prinsip itu bukan hafalan. Iya. Jadi hafalan itu ya hafalan begitu aja, mungkin kalau dalam pramuka dasar dharma, trisatya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu memang itu perlu diturunkan dalam sebuah bentuk kurikulum. Nah, bentuk kurikulum ini kita sih sebetulnya menunggu dari yang bisa merumuskan secara aplikatif. Nah, sekarang ini masih menerjemahkan sendiri-sendiri bagaimana 9 prinsip ini secara kurikulum. Jadi setiap unit pendidikan yang ada di Matlul Anwar itu saya kira masih menerjemahkan sendiri. Memang ada misalnya pedoman penyelenggaraan pendidikan di Matlul Anwar. Nah, tapi itu juga masih belum aplikatif gitu. Nah, kalau sekarang mari kita terjemahkan misalnya bagaimana orang misalnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudahnya bagaimana? Itunya bagaimana? Misalnya gini, setiap anak kalau mau belajar itu kan diwajibkan berdoa. Atau misalnya kita biasakan baca Al-Ma'surat.
berdoa belajar nanti Asmaul Husna. Kemudian soal akidah kita baca Asmaul Husna kan kepada anak-anak. Berjamaah dalam ibadah nggak sendiri-sendiri, harus rame-rame. Membaca ini harus rame-rame, ngaderes. Kalau di kita tuh ngaderes itu ya. Itu kan ngaderes itu kan yang dilakukan oleh orang tua kita. Kalau orang sekarang senangnya itu kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal. Dan kalau kita kan sebetulnya mau budaya, itu kan budaya ya. Budaya kita ngaderes. Bandungan misalnya. Iya, Bandungan. Bandungan nih, misalnya banyak orang nih. Yo, ngaderes baca. Nala baca misalnya. Baca. Nanti yang lain, oh itu salah itunya cara membacanya harusnya panjang atau pendek, harusnya dengung atau enggak, itu kan Bandungan. Lanjut pertanyaan ke-6, bagaimana cara mensosialisasikan ke-9 prinsip tersebut dalam lingkungan pondok? Sebutkan contohnya yang konkret. Mensosialisasikan itu kan ya sama aja sebetulnya apa yang telah kita lakukan ya. Soalnya enggak di dalam itu kan di dalam ya, misalnya tadi itu kalau ini kan pertanyaannya bolak-balik, tanya bolak-balik ya. Contohnya apa? Sholat jamaah emang bukan kerja bakti misalnya. Kerja bakti emang di luar dari 9 prinsip? Enggak, di dalam prinsip bersama bangun masyarakat, berjamaah dalam ibadah. Itu kan gotong royong. Atau misalnya kita bikin kebun cabai ini. Untuk siapa? Bukan untuk saya, untuk nanti itu pengolahan pendidikan, membangun sendiri soal kemandirian, membangun misalnya sarana. Ya. Kita itu kan kadang-kadang gini, di kita itu soal ngaji itu pertama dalam bab toharoh. Kenapa? Di kamar mandi kita itu, di kamar mandi masjid-masjid kita itu masih abai, banyak kotor misalnya ya. Terus pengunjungnya naik ke pakai sendal gitu, seolah-olah kan tidak menghargai juga. Dan kemudian juga ya kita juga sebagai misalnya yang ngurus masjid juga perlu kerja keras. Makanya tadi kalau contoh-contoh aplikatif kayak gitu, mari kita mulai dari bab toharoh, tidak membuang sampah sembarangan, tidak, artinya menghargai orang lain ya, menghargai orang lain itu tidak membuang sampah. Jadi jangan membebankan orang untuk membuang sampah kita. Rata-rata kan orang misalnya, contohnya di Cikaliung itu orang ke masjid makan, bawa sampah, kemudian naruh sampah di masjid. Sehingga pengurus masjidlah yang harus membuang sampah. Nah, itu fair nggak sebetulnya? Padahal kan sudah ada tempat sampahnya itu. Betul, memang sudah ada tempat sampah. Meskipun sudah ada tempat sampah, seharusnya gitu ya. Kalau pendidikannya itu seharusnya bawa lagi sampahnya. Karena kan dia tidak ngupahin orang itu untuk membuang sampah, kan gitu. Dia makan, kemudian dia membuang sampah, buy sampah gitu. Terus, nah itu contoh-contoh ya sebetulnya. Dan itu perlu kita jawab. Itu kan mental. Ya di sini juga kalau banyak orang, misalnya banyak sampah di sini, orang datang ke sini, mau camping, mau main, pada bawa sampah ke sini. Nah, dan itu tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri bahwa dia kampanye anti sampah itu ya hanya selesai bahwa dibuang di tempat sampah yang kemudian kita juga hanya bisa ya membakar, memusnahkan begitu saja gitu. Itu teh. Apa lagi? Apa dampak atau hasil yang nyata dari penerapan ke-9 prinsip tersebut? Dampak yang terlihat tadi mungkin kayak gotong royong. Ya kalau soal dampak ya, dampak itu kan sebuah tujuan sebetulnya. Apa yang kita inginkan? Apa sih tujuan dari 9 prinsip itu sih? Itu sih sebetulnya ingin menjadi pribadi-pribadi yang insan kamil. Insan kamil, konsep insan kamil yang kita mencari. Seperti apa itu konsep insan kamil? Dia bertanggung jawab terhadap dirinya,
tadi mencontoh kepada Al-Quran dan kepada itulah dampak yang dampak diinginkan. Dampak yang lebih besar lagi bukan pada diri sendiri, tapi bagaimana pada situasi gitu, masyarakat itu menjadi baldatun thayyibun wa arbun ghafur. Masyarakat yang tidak terjadi lagi kriminalitas. Nah, di kita ini kan kriminalitas masih tinggi apa? Karena kemiskinan, karena tantangan tadi itu. Misalnya, misalnya tadi ngegerung-gerung motor misalnya di depan masjid, elok nggak sih? Ganggu nggak sih? Elok nggak sih sebetulnya? Bagus nggak sih? Itu contoh-contoh ya. Nah kalau misalnya kita bisa merumuskan tadi dampaknya itu ya. Nah kenapa kita itu di Indonesia itu banyak peraturan? Nah peraturan ya, peraturan ada hukum pidana, ada perdata, kemudian hukum-hukum yang lain, undang-undang yang lain. Itu tadi untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak merusak merusak alam, merusak tatanan yang ada, tidak terjadi chaos, sehingga ketika terjadi sebuah pelanggaran atau apapun itu ada hukumnya, sehingga berdampak pada tadi orang tidak akan melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi kira bagaimana nanti Madul Anwar ke depan merumuskan sehingga dampak-dampak itu, saya kira kalau kelemahannya itu di Madul Anwar itu belum terlihat dampak yang diinginkan apa, tapi saya menerjemahkan bahwa ini adalah dampaknya ingin pribadi-pribadi ini jadi insan kamil gitu ya, insan kamil, kemudian akhlaknya bagus gitu ya. Berikan saran dan masukan Bapak agar penerapan 9 prinsip di sekolah ataupun di pondok itu berlangsung secara efektif. Saya kira para pengambil kebijakan di Madul Anwar itu perlu merumuskan bagaimana prinsip 9 prinsip ini bisa aplikatif ya. Nah itu dalam bentuk tadi buku panduan dari 9 prinsip, kemudian perlu contoh-contoh digambarkan, misalnya flyer 9 prinsip, misalnya tadi diawali dalam siasa apa sih, berjuang di jalan Allah, jangan dipahami secara ekstrim, menggunakan senjata. Itu saja mungkin Bapak yang kami tanyakan. Terima kasih kepada Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan dan semoga bagus gitu. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.